Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Nah, Revolusi Prancis adalah sebuah gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut yang sudah berlangsung berabad-abad. Peristiwa ini setidaknya berlangsung dari tahun 1789. Nah, adapun latar belakang penyebab terjadinya Revolusi Prancis adalah Raja Louis ke-16 naik tahta pada tahun 1774 di tengah kekacauan ekonomi di Prancis. Dalam kondisi itu, Louis masih melanjutkan dukungannya terhadap perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Pajak dibebankan secara luar biasa kepada masyarakat biasa, sedangkan golongan agamawan dan aristokrat tetap dalam menikmati kehidupan sebagaimana mestinya. Nah, proses terjadinya Revolusi Prancis itu yang pertama, masa Dewan Konstituante yang berlangsung pada 1789 sampai dengan 1791. Majelis Nasional serta mengeluarkan surat keputusan 17 Juni yang kemudian ditolak oleh raja dan meminta Majelis Nasional bubar. Yang kedua, masa legislatif dimulai sejak 1791 sampai dengan 1792. Setelah konstitusi Prancis disahkan dan Prancis menjadi kerajaan konstitusional, Konstituante kembali berfungsi sebagai lembaga legislatif. Yang ketiga, masa konvensi nasional yang terjadi pada tahun 1792 sampai dengan 1795. Bentuk kerajaan Prancis dihapuskan dan diubah menjadi republik. Kekuasaan legislatif dikuasai oleh konvensi, sementara kekuasaan eksekutif dipegang Komite Keamanan Publik. Yang keempat, masa direktori yang terjadi pada 1795 sampai dengan 1799. Untuk mengatasi keadaan yang semakin memburuk, kaum burjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat Bidang Eksekutif yang terdiri atas 5 orang direktur yang bermaksud memberikan gambaran mengenai pemerintahan yang demokratis untuk mengatasi keadaan. Nah, adapun tokoh-tokoh penggerak utama dalam Revolusi Prancis yaitu yang pertama, Jean-Baptiste Jules Bernadotte kelak menjadi Raja Swedia. Nah, yang kedua adalah Jean-Paul Marat. Yang ketiga, Louis ke-16 dari Prancis, Louis ke-17 dari Prancis, Maria Antoinette, Napoleon Bonaparte, 7 Voltaire. Nah, dampak Revolusi Prancis bagi dunia yang pertama, dampak di bidang politik. Adapun bidang politik tentunya adalah bagian terpenting yang berubah dalam Revolusi Prancis. Perubahan struktur politik dan dari monarki absolut menuju republik adalah perubahan pertama di Eropa. 2. Dampak bidang ekonomi. Revolusi Prancis juga membawa perubahan di bidang ekonomi. Salah satunya adalah penghapusan peraturan perdagangan dan pembentukan sistem metrik desimal yang kemudian disepakati oleh sebagian sistem internasional dalam berbagai ukuran fisik. 3. Dampak bidang sosial. Dampak sosial yang paling dirasakan adalah hilangnya stratifikasi sosial serta adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengaruh Revolusi Prancis bagi Indonesia. Revolusi Prancis berdampak besar bagi Indonesia, terutama dengan adanya perubahan VOC pada tahun 1799. Hal ini bersamaan dengan munculnya Republik Batavia yang mengambil alih permintaan kolonial di Hindia Belanda. Meski status penjajahan masih berlangsung, perubahan seperti masuknya model swasta, disusunnya UU Agraria tahun 1770, menentangnya kultur Stelzer serta kalangan liberal serta adanya politik etis pada awal abad ke-20 merupakan dampak jangka panjang dari Revolusi Prancis. Sekian penjelasan saya tentang Revolusi Prancis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.